Om Swastiastu. Baik adik-adik, di sini perkenalkan nama kakak Niko Mangayong Ticayani dengan NIM 2011031305 absen 34 dari kelas 3J. Baik adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga di sekolah dasar. Nah, sebelum itu, apakah adik-adik tahu apakah itu bangun datar? Baik, bangun datar merupakan sebutan untuk bangun-bangun yang memiliki dua dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bangun datar hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Baik, jenis-jenis bangun datar. Di sini jenis-jenis bangun datar ada 8, yaitu yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, yang ketiga jajar genjang, yang keempat belah ketupat, yang kelima trapesium, yang keenam layang-layang, yang ketujuh lingkaran, dan yang kedelapan segitiga. Rumus luas bangun datar. Di sini terlebih dahulu kita menjelaskan tentang pengertian persegi. Persegi adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang sama panjang dengan membentuk 4 titik sudut yang mana besar setiap sudutnya siku-siku. Rumus persegi yaitu luas sama dengan sisi kali sisi. Persegi panjang. Bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-siku. Rumus dari persegi panjang yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Baik, yang ketiga ada trapesium. Bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Rumus dari trapesium yaitu luas sama dengan jumlah rusuk sejajar kali tinggi per 2. Yang keempat ada jajar genjang. Bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Rumus dari jajar genjang yaitu luas sama dengan alas kali tinggi. Yang kelima ada belah ketupat. Bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah segitiga siku-siku, masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Rumus dari belah ketupat yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 atau dalam kurung D1 kali diagonal 2 atau dalam kurung D2. Yang keenam ada layang-layang. Bangun datar yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Rumus dari layang-layang yaitu luas sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Yang ketujuh ada lingkaran.
Bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu pusat. Rumus dari lingkaran yaitu luas sama dengan V kali R kuadrat. Yang kedelapan ada segitiga. Bangun datar yang terdiri dari 3 sisi garis lurus dengan 3 titik sudut yang berjumlah 180 derajat. Berdasarkan panjang sisi, bisa dilihat gambar tersebut. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Berdasarkan besar sudut, bisa kita lihat dari gambar segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Rumus dari segitiga yaitu luas sama dengan setengah kali alas atau dalam kurung A kali tinggi atau dalam kurung T. Kesebangunan. Baik, sebelum kakak lanjut, apakah adik-adik tahu apa itu kesebangunan? Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuai sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuai memiliki perbandingan yang sama. Contoh dari kesebangunan bisa dilihat pada gambar tersebut. AB sama dengan PQ, PQ sama dengan BC, BC sama dengan QR, QR sama dengan AC, AC sama dengan PR. Bangun datar dikatakan sebangun apabila besar sudut yang bersesuai sama besar pasangan sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan nilai yang sama. Baik, sebelum lanjut, apakah adik-adik tahu apa itu kongruensi? Kongruensi merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Kongruen lebih difokuskan pada bangunan segitiga. Untuk menunjukkan apakah dua segitiga kongruen atau tidak, cukup ukur setiap sisi dan sudut segitiga, kemudian bandingkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Baik, bisa adik-adik lihat syarat kekongruenan pada segitiga. Pada gambar bisa dilihat syarat kekongruenan yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Sifat-sifat dari dua segitiga kongruen. Sudut-sudut yang terletak besarnya sama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Baik, sekian penjelasan dari kakak. Semoga adik-adik mengerti dengan penjelasan yang kakak jelaskan tadi. Akhir kata, kakak tutup dengan Paramesanti.
Om Santi 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 Om.